Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah kalkulus 1 pertemuan ke-10 ya. Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Adapun pokok bahasan pada pertemuan ke-10 ini adalah fungsi implisit dan fungsi parameter ya. Nah, di sini kita saya kasih contoh atau jelaskan untuk cara menurunkan fungsi implisit ya. Contoh 1, hitunglah dy per dx dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat y ditambah y kuadrat plus y pangkat 3 pada titik 1 min 2. Nanti hasil akhirnya baru kita masukkan ya, nilai x nya 1, y nya min 2 ya. Nah, fungsi implisit dapat diturunkan secara langsung dengan mengingat bahwa y itu sama dengan fungsi x ya. Jadi y fungsi x nya ini adalah y fungsi x ya. Jadi x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, 2x kuadrat y turunannya itu adalah kita menggunakan rumus perkalian ya. Nah, di video sebelumnya di awal-awal saya sudah menjelaskan rumus perkalian ya. Jadi rumus perkalian PQ sama dengan turunannya PQ aksen plus P aksen Q ya. Jadi ini kita misalkan P nya 2x kuadrat, turunannya adalah 4x ya, atau P aksennya. Q nya sama dengan Y, turunannya Q, turunan dari Q itu adalah Y aksen, atau ditulis Q aksen sama dengan Y aksen ya. Nah, nanti ini juga sama, kita menggunakan turunan dengan perkalian ya. Ini kita misalkan P, ini kita misalkan Y, ini kita misalkan Q ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi 2x kuadrat Y, hasil turunnya kita gunakan rumus ini, maka hasilnya ya kita masukkan rumusnya. Tadi P adalah 2x kuadrat ya, Q aksennya adalah Q ya, lalu P aksennya 4x ya, Q nya P aksennya 4x ya, P aksen Q ya. Jadi rumusnya P Q aksen plus P aksen Q ya. Nah, ini jadi 4x y ya. Nah, ini kemudian x y kuadrat yang tadi ya. Ini saya tulis hasilnya sendiri-sendiri ya. Ini tadi. Nah, ini ya, kita misalkan P nya sama dengan x, P aksennya 1, Q nya sama dengan y kuadrat, Q aksennya 2y, y aksen. Kita masukkan ke rumus ini ya, rumus ini. Nah, kita dapatkan nanti 2x y, y aksen plus y kuadrat. Nah, masukkan ke sini ya. Nah, ini hasil turunan ini nanti seperti apa. Ini sudah kita turunkan. Nah, ini ya, sudah kita turunkan. Nah, ini hasil turunannya tadi ini kan. Hasil turunannya tulis di sini. Ya. Hasil turunan yang ini tadi adalah ini. Nah, tulis di sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian turunan dari y pangkat 3 ini adalah 3y kuadrat y aksen ya, sama dengan. Nah, ini ada y aksen, ini ada y aksen, ini ada y aksen. Kita tulis didekatkan, dikumpulin. Ya, jadi tinggal 3y kuadrat ini, 4xy ini ya. Lalu y kuadrat ini. Nah, di sini ada y aksen, y aksennya kita buka ya. Jadi tinggal begini. Lalu ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi min ya. Maka mau cari y aksen kan adalah dy per dx ya. Dy per dx itu hasilnya adalah ini, yang kanan dibagi yang kiri ya. Nah, kita masukkan titiknya. X nya 1, y nya min 2, sehingga y aksennya adalah 1/10 ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya dengan contoh soal ini. Nanti jika ada soal berikutnya silahkan diselesaikan dengan mengikuti contoh seperti yang ini ya, yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita menurunkan fungsi parameter ya. Nah, contoh, jadi parameter itu adalah t ya, t. Jadi dia ada soalnya 3 variabel, ada x, ada y, ada t. Jadi x nya fungsinya dalam t, y nya fungsinya dalam t ya. Nah, diketahui x sama dengan 3at per 1 plus t pangkat 2, y nya sama dengan 3at kuadrat per 1 plus t pangkat 2. Nah, ditanya dy per dx ya,
atau Y aksen dy per dx. Nah, itu rumusnya. dy per dx itu artinya Y diturunkan, jadi dy ini kita turunkan terhadap Y-nya kita turunkan terhadap T ya. Yang bawah ini nanti X-nya kita turunkan terhadap T. Jadi nanti hasilnya ini dy per dt, yang bawahnya dx per dt ya. Nah, kita selesaikan satu persatu. X tadi rumus soalnya adalah sama dengan 3at per 1 per t kuadrat. Kita turunkan terhadap T ya. Nah, kita gunakan rumus P per Q ya. Rumus perkalian di awal ya, video sebelumnya. Rumusnya itu adalah Q P aksen min P aksen min Q aksen P per kuadrat ya. Jadi P nya 3T, turunannya adalah 3A ya terhadap T. Q nya 1 plus T kuadrat, turunan 1 kan 0, turunan T kuadrat adalah 2T. Masukkan ke rumus ini Q P aksen, Q nya ini ya, P aksennya ini ya, ini P aksennya min ya, Q aksennya ini kan, ini kali dengan P ya, per Q kuadrat ya, sama dengan ini kita buka kurung, ini kali ini 3A ya, lalu 3AT kuadrat kali 3T kuadrat min 2 kali 3 6 AT kuadrat ya, per 1 plus T kuadrat pangkat 2 ya. Sehingga ini bisa kita jumlahkan, ini sama dengan ya. Jadi 3A min 3T kuadrat. Di sini ada 3A nya kita keluarin ya. Buka kurung 1 min T kuadrat per 1 plus T kuadrat pangkat 2. Nah, ini adalah dx per dt ya. Nah, sekarang Y nya ya, kita cari dy per dt. Sama, kita turunkan menggunakan rumus pembagian ya. P nya sama dengan 3T kuadrat, turunannya adalah 6AT. Q nya sama dengan 1 plus T kuadrat, Q aksennya 2T ya. Nah, kita masukkan rumusnya Q ya. Ini P aksennya min ya. Ini Q aksennya kali P per Q kuadrat ya. Ini sama, kita kalikan ke dalam ya. Ini kalikan ke dalam. AT plus 6AT pangkat 3 min AT pangkat 3 per ini ya. Jadi hasil akhirnya adalah dy per dt 6AT per 1 plus T kuadrat pangkat 2. Kita masukkan ya rumus ini ya kan. Masukkan rumus ini. Nah, sehingga kalau pembagian ini kita rubah menjadi perkalian, ini perkalian ya maksudnya, maka yang di bawah ini dibalik ya, jadi di atas. Sehingga hasil akhirnya dy per dy nya adalah 2T per 1 min T pangkat 2 ya. Demikianlah penjelasan saya tentang contoh soal fungsi implisit dan fungsi parameter ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya apa yang sudah saya jelaskan, sehingga nanti kalau ada soal bisa menyelesaikannya. Demikianlah untuk pertemuan ke-10 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.